Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat Kementerian Agama, senang sekali dapat berjumpa pada podcast Anda Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Dan hari ini kita akan membahas tentang sertifikasi halal yang mana telah dikampanyekan dan dikatakan yang merupakan program unggulan Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu sertifikasi halal. Dan untuk lebih jauh kita bahas nantinya bagaimana sertifikasi halal di Kota Banjarmasin, dan telah hadir di hadapan kita penyuluh agama Islam, kantor urusan agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Bapak Ahmad Baruni. Assalamualaikum Pak Ahmad Baruni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, terkait sertifikasi halal di Kota Banjarmasin, dan kami telah mendengar bahwa program unggulan yang setelah dikampanyekan Kementerian Agama yaitu sertifikasi halal sudah berjalan di Kota Banjarmasin, ya Pak? Ya, alhamdulillah sudah lebih 1 tahun sudah berjalan. Alhamdulillah. Dan untuk sertifikasi halal ini, beliau selain penyuluh agama Islam, beliau juga merupakan salah satu pendamping sertifikasi halal. Dan untuk lebih lanjut kita akan bahas bersama. Kami ingin tahu Pak, apa yang melatar belakangi Bapak sehingga menjadi pendamping sertifikasi halal ini, Pak? Ya, terima kasih. Adapun yang melatar belakangi saya, yang pertama itu adalah tugas pokok kita sebagai penyuluh agama Islam, yang mana kami adalah ujung tombak daripada Kementerian Agama, yang mana kewajibannya adalah salah satunya selalu mensukseskan apa yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Agama, yang mana mulai 2023 kemarin Kementerian Agama sudah memerintahkan kepada kami para penyuluh agar kiranya dengan aktif terjun ke masyarakat, khususnya para pelaku usaha, yang mana dari program tersebut yaitu dengan juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang mana para pelaku usaha makanan dan minuman wajib mempunyai sertifikat halal, yang insya Allah akan diwajibkan mulai tanggal 18 Oktober 2024 yang akan datang. Untuk Bapak sendiri, sejak kapan Bapak ikut sebagai pendamping produk halal ini, Pak? Saya mulai berkecimpung di pendamping halal ini yaitu sejak Kementerian Agama Pusat, yaitu Menteri Agama kita, yaitu beliau meluncurkan pada tanggal 27 Maret 2022, yang mana saat itu launching secara resmi untuk kewajiban sertifikat halal yang dibawahi oleh Kementerian Agama melalui BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke. Tentunya kita perlu tahu untuk sasaran, Pak. Sasaran produk halal ini kira-kira siapa dia? Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung sebenarnya untuk kewajiban sertifikat halal ini semua pengusaha, baik itu kelas kecil, kelas menengah, sampai kelas besar. Tetapi saya pribadi itu lebih cenderung sasaran saya itu adalah para pelaku usaha kecil menengah. Karena mengapa? Karena rata-rata mereka yang tergabung di UKM ini, rata-rata mereka kan istilahnya itu mereka banyak tidak tahu info masalah sertifikat halal ini. Dan yang kedua, kadang-kadang mereka itu kurang peduli lah dengan adanya mungkin ada undang-undang atau peraturan dari pemerintah.
Nah, lain mungkin kalau kelas besar lah. Ya. Kelas besar biasanya mereka kan lebih berita, lebih update segala macam, mereka lebih cepat tahu. Dan kemudian juga kenapa sasaran saya UKM, karena UKM inilah yang paling banyak pelaku usaha di Kota Banjarmasin ini. Dan juga mungkin di Indonesia lah. Nah, jadi sasaran saya itu memang lebih condong untuk mereka-mereka yang tergabung di UKM ini. Ya. Dan misalnya untuk produknya Pak, bisa dijelaskan? Kalau produk itu mungkin tidak ada batasan lah. Yang jelas produk mereka itu makanan dan minuman. Nah, tapi pengalaman saya sudah lebih 1 tahun ini, rata-rata yang mereka membuat sertifikat halal adalah mereka yang biasa jual-jual makanan di warung-warung, atau mungkin juga di yang di gerobak segala macam. Dan juga ada juga mereka yang produk olahan makanan, produk kecil di rumah. Nah itu. Jadi kelas besar rata-rata mereka biasanya ngurus sendiri. Nah, karena mereka kan mungkin dananya banyak, modalnya banyak, mereka rata-rata kalau kita tawarin pun mereka kadang-kadang yang menolak secara halus lah. Artinya Pak, kami bisa aja ngurus sendiri. Oke, sebentar Pak. Tadi kata Bapak itu untuk produk-produk makanan ya Pak? Ya, makanan dan berarti sudah Kota Banjarmasin ya? Ya. Kan kita temui pedagang-pedagang kecil itu, kadang di pinggir jalan yang pakai rompong, itu bisa. Wah, itu sangat bisa itu. Karena justru mereka lah kan yang para pelaku UKM itu yang memang besar di Banjarmasin ini. Nah, jadi makanya saya lebih cenderung menjadi pendamping untuk usaha jenis-jenis itu. Nah, apalagi mereka kan rata-rata kalau biasa yang istilahnya kerjanya di pinggir jalan, gerobaknya di pinggir jalan, maka itu rata-rata mereka kan mungkin pendidikannya pun mungkin kelas menengah ke bawah lah. Nah, jadi mereka itu kalau istilahnya kalau mungkin seperti kami ini penyuluh mungkin tidak turun ke lapangan, dan itu pun juga pengalaman saya dalam 1 tahun lebih ini, rata-rata mereka banyak tidak tahu bahwa pemerintah itu ada mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut. Betul. Berarti kalau sasaran seperti itu banyak Pak. Oh, banyak. Penjual martabak, Iya. goreng, apam, gangkap, banyak Pak. Banyak. Nah, juga minuman-minuman kan. Nah, apalagi di Banjarmasin ini kan sangat banyak lah minuman yang kekinian itu kan. Nah, itu. Nah, kemudian Pak, bagaimana proses Bapak membina kemudian mendampingi para pelaku usaha Pak, sehingga untuk mendapatkan sampai mereka mendapatkan sertifikasi halal gitu Pak? Ya. Yang pertama, yang pasti adalah pasti kita kan turun ke lapangan dulu. Nah, kita temui para UKM tersebut. Nah, baik itu ke rumah ataupun ke tempat langsung usaha mereka. Yang pertama itu yang jelas kan kita perkenalkan diri dulu. Nah, kemudian kita beritahukan ini dari pemerintah ini ada kewajiban untuk para pelaku usaha baik kecil menengah ataupun besar, bahwa pada tanggal 18 Oktober nanti diwajibkan sertifikat halal. Nah, biasanya rata-rata lah. Nah, makanya saya itu tadi mengapa cenderung ke UKM. Rata-rata mereka itu alhamdulillah responnya sangat bagus. Nah, apalagi kan kita sebagai pendamping yang sebelum kita terjun kemarin kita kan sudah dibina lah oleh UIN Banjarmasin Antasari. Nah, yang jelas itu mereka merespon baik. Kemudian apabila mereka merespon baik, tentunya kan mereka mau bikin atau mau ikut pendampingan sertifikat halal itu. Yang pertama yang jelas itu mereka melengkapi berkas dulu, berkas administrasi dulu. Kemudian setelah administrasi selesai, kemudian kami sebagai pendamping kami input dulu datanya. Nah, kami input dulu. Nah, setelah penginputan selesai, baru kita tahap ke survei. Nah, jadi kita survei ke tempat usaha mereka atau ke rumah mereka. Jadi kita memastikan bagaimana mereka cara mengolah produk mereka, bagaimana dapur mereka, kebersihannya, kemudian bahannya gimana. Nah, itu apakah apa yang mereka sampaikan di persyaratan itu sesuai dengan kenyataan waktu kita survei? Betul hal atau tidak? Nah, gitu.
Dan selanjutnya apabila survei sudah selesai, tentunya laporan survei segala foto macam kan kita input lagi dan kita kirimkan ke BPJPH yang ada di Jakarta. Nah, nanti mereka proses. Biasanya kalau sekarang itu rata-rata tidak sampai 1 bulan sudah selesai sertifikatnya. Nah, jadi cukup mudah. Nah, apalagi UKM ini dari tahun 2003 kemarin itu pemerintah ada fasilitas gratis. Wah, ini luar biasa peminatnya. Nah, jadi saya pun sebagai penyuluh itu jujur aja sampai saat ini kewalahan. Nah, kewalahan untuk menjadi pendamping mereka. Jadi sertifikat hal ini gratis ya? Kalau untuk UKM ada fasilitas memang gratis. Jadi gratis. Dalam artian itu memang kelas usaha mereka memang kecil menengah. Nah, makanya waktu kita survei, artinya kan kita bisa menilai nih. Oh, ini usahanya memang mungkin modalnya kecil. Nah, dan itu pun kelihatan dari usahanya ya. Nah, seperti misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang tadi di gerobak atau di pinggir-pinggir jalan, tentunya kan tidak mungkin mereka punya modal besar kan. Nah, itu walaupun pernah juga kita diminta dari pengusaha juga, tapi omsetnya besar, mereka punya karyawan banyak. Nah, itu tidak bisa menggunakan fasilitas gratis. Ada biaya kan? Ada biaya. Kemudian Pak, ini kan selama ini Bapak terjun langsung ya Pak, ke tempat-tempat sasaran. Nah, dan selama ini kan sosialisasi untuk sertifikat calon ini sudah dikampanyekan nih. Sudah. Nah, ada enggak masyarakat yang sadar yang ingin mendapatkan sertifikasi halal itu menemui Bapak misalnya? Ada enggak itu? Hampir tahun lebih ini itu mungkin seperti yang Bapak maksudkan itu sangat kecil, Pak. Nah, kenapa? Karena ya tadi rata-rata mereka itu tidak tahu dengan peraturan pemerintah tersebut. Nah, makanya kita sebagai penyuluh itu khususnya yang sudah dibina oleh UIN Antasari dan Masin itu kan, artinya kita itu kerjanya itu harus langsung ke lapangan, terjun ke lapangan. Nah itu, memang saya pernah 1-2 orang yang memang ke rumah kita lah, atau ke KUA langsung minta dampingi halal. Tapi itu kan dibanding banyaknya yang sudah kita uruskan, itu sangat jauh. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah lebih 100 orang yang terbit sertifikatnya. Dan juga mungkin sekitar ada 50-an yang masih belum terbit sertifikatnya. Nah, jadi itu kebanyakan itu memang hasil daripada kita turun langsung ke lapangan tadi. Nah, yang mungkin ada 1-2 orang lah yang memang menemui kita untuk meneruskan. Nah, jadi kalau menurut saya ya, walaupun peraturan itu sudah lama oleh pemerintah disebarluaskan kewajiban itu, tapi mungkin sampai saat ini masih banyak masyarakat apalagi yang UKM tadi yang masih belum tahu bahwa usaha produk makanan itu wajib mempunyai sertifikat halal di tanggal 18 Februari 2024. Kemudian ini Pak, ini OKM atau pusat kesenangan ya Pak, setelah dia mendapatkan sertifikat halal ya Pak. Nah, kira-kira kalau sudah mendapatkan itu ada enggak perubahan mungkin dampak positifnya seperti apa itu Pak? Kami sebagai pendamping tidak cuma istilahnya mendampingi itu kalau sudah sertifikat selesai sudah dilupakan atau mungkin sudah beres. Nah, tapi kewajiban kami juga apabila sertifikat mereka itu sudah selesai, sudah ada di tangan mereka, itu kami masih secara kontinu mendampingi UKM tersebut, membina. Nah, mungkin kita di luar sana mungkin ada informasi mungkin masalah pelatihan UKM atau mungkin mencari dana yang mungkin lebih mudah. Nah, tentunya hal-hal itu kan bisa kita sampaikan ke mereka. Nah, dari pendampingan yang kontinu itu rata-rata mereka yang sudah sertifikatnya sudah terbit atau sudah selesai, itu rata-rata mereka bercerita, Pak, alhamdulillah ini omset saya tambah bagus kayaknya.
jualan saya tambah laku. Karena apa? Karena apabila produk makanan minuman itu sudah mempunyai sertifikat halal, tentunya pangsa pasar mereka itu lebih luas. Iya. Nah, kenapa? Karena kan kalau kita tahu itu rata-rata kalau apa itu pasar-pasar modern itulah seperti Roma, Alfamart dan sebagainya itu mereka biasanya tidak mau menerima atau mungkin kerjasama dengan UKM apabila tidak mempunyai sertifikat halal. Dalam artian itu kan biasa kita dibungkus apa label itu kan ada label halal itu kan. Nah, di kemasan itu. Nah, apabila itu tidak ada, mereka pasti nolak. Nah, karena mereka pun sadar kan, masyarakat kita Indonesia sekarang ini, khususnya yang muslim lah, itu sudah sadar bahwa apabila produk itu sudah mempunyai label halal, itu pasti aman, baik dari segi bahan ataupun kebersihan. Nah, kan kita menyaksikan yang masyarakat religius, yang pertama untuk membeli suatu produk yang bernama kehalalannya ya Pak? Iya, yang ada logo halal. Nah, jadi rata-rata itu UKM yang sudah terbit sertifikatnya itu rata-rata mereka melaporkan atau menyampaikan sama kita bahwa usaha mereka itu katanya tambah bagus, tambah maju. Ya, yang pasti itu berarti kan adanya sertifikat halal itu mungkin jadi berkah bagi mereka. Kemudian sudah bertahun-tahun Bapak ini berkecimpung di sini, sudah ratusan UKM yang dibantu dan mendapatkan sertifikat halal ya Pak. Dan ini terobosan berjalan Pak. Mungkin tiap-tiapnya supaya Bapak serta tadi dapat memberikan pendampingan sampai Bang untuk mendapatkan sertifikat halalnya sudah Pak. Jadi begini, mungkin juga ini bisa sebagai himbauan lah sama kawan-kawan sama-sama penyuluh lah. Nah itu. Jadi untuk mendampingi produk halal ini tentunya yang pertama kita ya harus rajin lah istilahnya, rajin turun ke lapangan. Nah jangan ada istilah kata bosan atau segala macam gitu kan. Karena kita sebagai tombak daripada Kementerian Agama tadi kan, artinya wajib dan harus selalu mensukseskan program kementerian, apalagi seperti yang Bapak sampaikan tadi, masalah kewajiban sertifikat halal ini kan termasuk program unggulan Pak ya. Nah itu. Jadi begini, sebenarnya tiada pekerjaan lah atau aktivitas itu tiada yang sulit sebenarnya. Saya yang pertama kita ada kemauan. Nah biasa kalau udah ada kemauan, insya Allah jalan itu enak aja, lapang aja gitu kan. Nah itu. Jadi selama hampir 1 tahun lebih ini, rata-rata itu ya ada suka dukanya juga lah. Nah itu. Tapi kalau dibanding sukanya itu mungkin lebih banyak sukanya. Nah karena apa? Walaupun saat kita di lapangan itulah mengajak masyarakat, mensosialisasikan, sebenarnya banyak juga yang bikin kita itu ya boleh dikatakan sedikit kecewa lah itulah. Karena kadang-kadang UKM ini kan sebanyak apa aja Pak? Nah itu tadi, kalau sukanya itu apabila UKM itu bersedia ikut lah, wah itu sudah gembira bagi kita itu. Artinya kan ini apa yang kita harapkan dari program pemerintah tadi akhirnya udah sampai ya, dan direspon dengan baik. Juga sukanya itu apabila sertifikat pakai itu sudah selesai. Wah itu kita kalau mereka ucapkan terima kasih saja, wah sudah senang itu. Apalagi sambil didoakan, aduh Pak Penyolo terima kasih, ini sudah selesai. Semoga Bapak dapat pahala, semoga berkah panjang umur. Wah, itu sudah kebahagiaan luar biasa bagi kita itu. Sudah suatu kegembiraan yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang lah. Nah, walaupun yang kita kerjakan itu tadi, karena yang hampir 100% itu gratis. Tapi tidak apa. Artinya mungkin cuma Allah yang bisa membalas gitu kan. Nah jadi mereka itu sudah selesai, mereka itu mendoakan kita sebagai penyuluh, udah membantu mereka itu dan luar biasa bagian bagi kita. Jadi walaupun mungkin di lapangan itu ada duka-dukanya, udah tertutupi lah sama yang kebahagiaan itu tadi. Nah yang kalau bisa dikatakan dukanya selama Bapak terjun itu kan
Macam-macam yang ditemu itu. Iya. Bukannya sudah Pak. Wah, kali ini bicara duka ini banyak ya. Tapi dibanding sukanya masih kalahan kalau banyak gitu. Mungkin dukanya itulah yang pertama, kadang-kadang kita kan eh, menyampaikan program pemerintah itu tadi. Kadang-kadang ada juga yang UKM ini atau masyarakat itu yang kadang-kadang istilah tidak peduli lah, atau cuek dengan kita kan. Katanya mah ini tanpa sertifikat udah laku aja katanya usaha saya. Nah itu kadang-kadang bikin kita ya boleh dikatakan sedih gitulah. Nah bisa juga kadang-kadang proses sudah jalan, sudah jalan. Nah ada juga kadang-kadang UKM ini yang tidak sabar. Tidak sabar kadang-kadang ya mungkin protes sama kita karena kenapa lambat katanya ini. Nah itu kadang-kadang kan bikin sedih juga lah, karena seolah-olah mereka itu kurang percaya sama kita. Padahal kalau mereka tahu sampai saat ini kan yang menerbitkan sertifikat halal itu kan BPJPH di Jakarta ya kan. Nah itu luar biasa itu antrinya di Jakarta itu luar biasa. Nah makanya kadang-kadang masyarakat ini banyak yang tidak mengerti lah bahwa tidak semudah itu untuk menerbitkan sertifikat halal itu. Dan mungkin juga dukanya itu kadang-kadang kita menyesuaikan dengan jadwal UKM waktu kita mau survei itu. Nah, kadang-kadang kita sudah janji dari rumah tempat mereka survei, sampai di sana orangnya tidak ada. Nah, kadang-kadang bisa juga ya Pak, saya adanya bisa malam aja. Ya mau tidak mau kita menyesuaikan jadwal mereka. Malam-malam hari itu. Ada juga yang UKM ini yang tempatnya itu yang masih sulit dijangkau lah. Nah itu kadang-kadang kita naik kelotok itu, naik kelotok itu, contohnya di daerah Smelulur itu kan ada kampung Smelulur seberang. Nah itu kan akses ke sana masih belum ada jalan lagi jalan darat. Nah yang itulah suka dukanya itu. Lagi menyaksikan yang berkenaan Seribu Sungainya. Nah rusun yang tidak ada jalannya Pak. Iya. Nah, itu tapi mungkin segelintir ya Pak dukanya. Wah segelintir. Artinya sukanya dibanding sukanya itu mungkin tidak ada apa-apanya loh. Nah, itu. Kita terakhir Pak, saran Bapak sebagai penyuluh senior nih dan pendamping yang berkecimpung di sertifikasi halal untuk program ini Pak. Saran baik terhadap sama penyuluh dan juga yang terpenting itu untuk pelaku usahanya Pak. Saran saya lah kepada khususnya kawan-kawan para penyuluh agama Islam dan juga kawan-kawan yang dulunya sudah pernah ikut pelatihan dari UIN Antasari Banjarmasin, itu hendaknya ya lebih aktif lagi lah, artinya lebih aktif lagi turun ke lapangan. Nah, agar apa? Agar walaupun mungkin saat ini lah kesadaran masyarakat itu sudah mulai terlihat untuk membuat sertifikat halal. Tapi kalau dibanding jumlah UKM yang ada di Banjarmasin itu masih sangat kecil. Nah itu tadi apa? Tadi mungkin karena mereka rata-rata banyak yang tidak tahu. Nah jadi kepada kawan-kawan sesama penyuluh, khususnya yang sudah dibina oleh UIN Antasari kemarin itu lebih giat lagi lah. Nah, artinya pekerjaan itu tidak ada yang tidak memerlukan tantangan kan. Nah yang pertama itu. Kemudian yang kedua mungkin juga bagi pemerintah lah secara umum atau yang terkait itu, artinya mungkin bisa lebih digalakkan lagi sosialisasi ini. Supaya nyampai. Artinya apalagi zaman sekarang kan kita ada medsos segala macam itu. Nah jujur saja selama lebih 1 tahun ini mungkin kalau buat saya lah peran pemerintah itu sangat kurang. Mungkin kita bisa lihat, mungkin baliho-baliho atau spanduk itu yang ada di Kota Banjarmasin itu kan boleh dikatakan tidak ada itu himbauan dari pemerintah atau pemberitahuan masalah kewajiban sertifikat halal ini. Nah itu mungkin untuk pemerintah lah. Nah bagi pelaku usaha atau ya baik itu UKM atau kelas menengah atau besar, artinya mau tidak mau ya, artinya mereka itu memang wajib nantinya diberlakukan sertifikat halal bagi usaha mereka. Nah itu artinya kadang-kadang kan di lapangan ini ada juga yang mungkin walaupun tahu tapi mereka tidak mau bikin.
artinya mungkin ya dianggap remeh aja. Iya, iya. Nah itu. Sedangkan nanti kalau udah diwajibkan bagi para pelaku usaha makanan minuman tadi, apabila mungkin di saat itu mereka tidak bisa atau mungkin tidak mempunyai sertifikat halal, mungkin nanti ada sanksi-sanksi dari pemerintah. Betul, betul. Mungkin produk mereka tidak boleh beredar, Iya, atau mungkin izin usaha mereka mungkin dicabut segala macam. Nah, jadi harapan saya sebagai penyuluh agama Islam kepada para pelaku usaha makanan dan minuman segeralah dibikin. Nah, khususnya bagi UKM, UKM itu silakan. Kalau mau mengambil kota yang gratis, ini mumpung masih ada, nah jadi program gratis ini masih ada. Nah, jadi silakan nanti hubungi kita atau mungkin langsung ke Kementerian Agama ini silakan atau ke KUA Kecamatan Banjarmasin silakan. Artinya di setiap KUA itu semuanya ada pendamping halal. Nah, nanti insya akan dibantu 100%. Dan yang pasti bagi UKM yang gratis itu tadi, apa istilah kita orang Banjar itu, mereka cukup duduk manis, Pak. Karena apa? Segala persyaratan itu tidak ada yang memberatkan mereka. Dan semuanya diurus oleh pendamping ini. Nah, jadi mereka tidak perlu kesana kemari lah. Mau urus ini segala macam tidak perlu. Artinya boleh dikatakan itu 100% sudah di-handle oleh pendamping usaha tadi, pendamping produk halal tadi. Nah itu. Jadi kita ingin mendapatkan sertifikat halal, tinggal datang ke KUA ya Pak? Ya, atau Kementerian Agama. Ya. Permohonan ya Pak? Ya. Setelah itu kita didampingi gitu ya Pak? Nah, minta dampingi, nanti mungkin oleh pimpinan mungkin siapa nanti yang ditunjuk kan untuk mendampingi kan. Nah ini selama ini masih ada kota gratisnya masih cukup banyak. Nah jadi para pelaku usaha silakan, khususnya yang UKM tadi ya, karena UKM ini kan mungkin dilihat dari segi omset apa modal kan masih kecil. Nah mungkin kalau mereka mengambil yang reguler atau berbayar itu mungkin mereka keberatan lah. Artinya mereka mau bikin saja kan sudah alhamdulillah sudah syukur gitu. Nah itu jadi silakan mau menghubungi ke Kemenag silakan, mau langsung ke KUA silakan. Nanti insya Allah akan diarahkan mereka siapa nanti yang mendampingi usaha mereka. Baik, luar biasa Pak Ahmad Taruni yang merupakan penyuluh agama Islam, beliau berkecimpung di sertifikasi halal yang memproses ya, pendampingi untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha kecil mungkin untuk mendapatkan sertifikasi halal mudah ya, tinggal datang ke Kemenag atau kantor usaha kesehatan itu langsung kepada pendamping seperti beliau. Ya, dan nanti siap dari beliau dan mendapatkan sertifikat halal. Baik, terima kasih banyak ya atas kedatangan sampean sini, dan luar biasa banyak yang kita ulas tentang sertifikasi halal. Barangkali demikian untuk pertemuan hari ini, dan kita akan jumpa di perbincangan dan tema yang lain. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.